Bisa gak ntar ujiannya dibuat dalam bahasa Inggris? Percaya diri itu gak tumbuh dari pribadi yang asal daftar. I will make it. Merhaba Arkadaşlar, welcome back to my channel. Nah, aku baru aja pulang dari kampus dan aku mau ngajak kalian keliling taman yang ada di kotaku. Sekaligus aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang aku buka dari question box di Instagram aku. Oke, let's check it out. Satu perbedaan yang aku rasakan selama tinggal di sini adalah banyak banget taman. Jadi kalau diibaratkan, per kelurahan tuh punya tamannya masing-masing. Jadi kalau misal pulang kampus atau abis lagi jenuh, kita tinggal ke taman aja karena deket banget. Dan biasanya kita piknik bareng, bahkan bisa bakar-bakar atau ngelakuin kegiatan outdoor lainnya bersama teman-teman kita. Oke, kita masuk aja ke sesi Q&A. Mulai dari pertanyaan pertama. Oke, kelasnya itu pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris, sama deskripsiin suasana kelasnya dong. Oke, karena aku ambil program bahasa Turki, makanya di kelas itu aku pakai bahasa Turki. Nah, kalau kalian ambil program bahasa Inggris, ya pastinya di kelas akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi orang Turki itu mereka bahasa Inggrisnya nggak selancar itu, guys. Ibarat kayak orang Jawa punya logat Jawa yang khusus, orang Turki tuh mereka juga punya logatnya tersendiri. Jadi ketika ada orang Turki ngomong pakai bahasa Inggris tuh kayak nggak senative itu kok gitu. Dan emang nggak banyak orang yang paham bahasa Inggris. Makanya ketika kita sampai di Turki, kita harus bisa menggunakan bahasa Turki itu sendiri gitu. Walaupun kalian ngambil program kuliahnya dalam bahasa Inggris. Aku ada cerita, guys. Waktu kemarin ujian tengah semester pertamaku, kan di kelasku, di jurusanku itu ada Yabancı atau orang asing, international students, 4 orang. Satu aku dan satu orang Afghanistan, orang India, satu lagi orang Mesir. Nah, salah satu temanku itu dia ngomong ke hoja, ke dosen kita, Hoja, kita kan orang asing, bisa gak ntar ujiannya dibuat dalam bahasa Inggris? Dia bilang seperti itu ke hoja kita. Tapi respon dosen kita tuh berbeda-beda. Ada yang saklek sama peraturan, nggak bisa. Pokoknya kita tuh kan programnya dalam bahasa Turki, nggak ada itu dalam sejarahnya universitas kita ngeluarin ujian dalam bahasa Inggris gitu. Ada tuh guru yang saklek kayak gitu. Tapi ada juga satu guru kita, satu mapel yang gurunya tuh baik banget, dan bener pas ujian temen aku nanya ke guru itu supaya dibuatin dalam bahasa Inggris. Akhirnya dibolehin. Jadi tuh kita pas ujian dikasih 2 kertas, satu dalam bahasa Turki, satu lagi dalam bahasa Inggris. Tapi itu nggak berlanjut. Terus sama deskripsiin suasana kelasnya dong. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya sama yang di Indonesia. Kan aku sebelumnya pernah sempat ikut kelas gitu ya di IPB, dan ya udah sama aja kayak guru ngejelasin, siswa ngedengerin. Kita sama kita tuh untuk absen pakai scan QR code, dan itu juga baru diterapin akhir-akhir ini sih. Sebelum-sebelumnya ya udah kita datang, kita tanda tangan gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa aja sih yang perlu disiapin untuk kuliah di Turki? Biasanya rata-rata setiap universitas itu minta yang namanya transkrip nilai kita dari SMA ya, semester 1 sampai semester 6. Terus pasti dibutuhkan juga ijazah. Cuma kalau misalnya kalian belum punya ijazah, bisa pakai SKL atau surat keterangan lulus. Terus juga kalian butuh yang namanya, misalnya kalian punya
sertifikat kemampuan bahasa kayak TOEFL, IELTS, itu kalian bisa cantumin di pendaftaran kalian. Kalau kalian mau daftar beasiswa, kayak aku, di beasiswa aku ini, kalau kalian pernah ikut international atau national exam kayak UTBK atau SAT atau GMAT dan semacamnya, kalian bisa cantumin itu di aplikasi pendaftaran kalian. Terus juga kalau kalian mau siapin bikin paspor dari sekarang juga bisa. Cuma waktu aku pendaftaran ke beasiswa aku waktu itu, aku masih pakai KTP aku dulu, itu juga nggak apa-apa. Cuma setelah misalnya keterima, aku buru-buru buat pasporku. Terus juga kalian harus siapin foto biometrik yang diambil selama 1 tahun terakhir. Tambahan, kalian pasti akan bikin yang namanya letter of intent atau seperti personal motivation letter yang isinya tuh mendeskripsikan kenapa kayak kalian milih Turki, kenapa kalian pilih jurusan tersebut, terus kalian ceritain lah background kalian seperti apa. Pokoknya kalian explore tentang diri kalian di essay tersebut gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya 1 tahun belajar Turki language K? Oke, jujurly aku ngerasa 1 tahun itu cepet banget dan cukup, gak usah lama-lama juga gitu. Kita udah 1 tahun lebih lambat dibandingkan teman-teman kita yang kuliah di Indonesia. Mereka udah mulai perkuliahan, sementara kita masih persiapan bahasa selama 1 tahun. Cuma yang aku rasakan setelah aku 1 tahun belajar bahasa itu, aku udah bisa langsung mengikuti pelajaran. Walaupun setelah aku lulus dari persiapan bahasa, aku tetap masih belajar gitu bahasa Turki. Aku masih mempelajari kosakata baru, itu masih banyak banget. Dan in speaking, in listening, itu tetap masih aku kembangin sampai sekarang. But that's not a problem, it's a process, so that's okay. And I'm still doing it. Aku masih menjalani itu. Dan ketika kalian nanti di posisi itu, misalnya dalam bahasa lain, dalam bahasa kalian menuntut di negeri lain yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa China, bahasa Korea yang mewajibkan kalian untuk menggunakan bahasa negara itu, ya that's okay, jalanin aja gitu. Karena belajar bahasa itu bukan sesuatu yang instan, sesuatu yang bisa kalian kuasai dalam sekejap. Mereka itu butuh waktu, dan itu akan kalian pelajari seiring waktu. Oh ya, sama 1 tahun persiapan bahasa di Turki itu kita nyebutnya Tomer. Nah, saat aku di Tomer, aku tuh literally dapat lingkungan belajar yang sangat berbeda saat aku kuliah. Karena di Tomer itu kita benar-benar ketemu sama orang-orang dari berbagai negara, dari berbagai kultur, dari berbagai perspektif, ideologi, dan kita bersatu di sana, kita saling sharing. Dan itu masa-masa yang kayak aku ngerasa sekolah lagi gitu loh. Aku ngerasa SMA lagi ya. Karena kita literally bikin kegiatan kelas kayak piknik bareng, kahvalte bareng, sarapan bareng. Terus kita bikin waktu itu wrinkly party. Jadi kita bawa snack sesuai warna. Jadi ada grup, misalnya grup hijau, grup biru, bawa snack sesuai warna grupnya gitu. Dan masih banyak lagi. Itu seru banget sih, dan sangat tidak terlupakan. Oke, lanjut. Sebenarnya ada 2 pertanyaan ini, dan itu tuh isinya sama. Mereka sama-sama bilang, "Kak, kapan bikin a day in my life pas kuliah?" gitu. Which
you make a day in my life content, please? Yes, I will make it, but soon. Stay tune ya. Oke, lanjut. Sekali penerimaan beasiswanya dalam setahun, orang Indonesia yang keterima berapaan? S1. Oke, untuk S1 sebenarnya aku pastinya nggak tahu. Yang pasti S1 itu lebih banyak ya kontajannya dibanding S2 dan S3. Tapi kalau untuk beasiswa kita, dari yang aku dengar itu adalah 100 orangan. Yang ngambil untuk benar-benar berangkat ke Turkinya itu 70 orangan gitu. Cuma gini ya guys, masalah berapa orang yang diterima atau enggaknya tuh nggak usah terlalu jadi pikiran. Yang penting kalian put your best in your application. That's the thing that matters a lot. Rather than you think, aku keterima nggak ya? Aku keterima ya? Enggak, jangan. Pikirin gimana caranya kamu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Pertanyaan terakhir. Cara mudah lulus saat tes kuliah di Turki gimana, Kay? Hey, tidak ada yang namanya lulus mudah. Tidak ada. Mau kalian misalnya daftar mandiri atau daftar menggunakan beasiswa seperti aku, itu tidak ada yang mudah. Sama-sama susah. Sama-sama butuh effort dan perjuangan. Tapi aku punya beberapa tips yang bisa memperbesar kemungkinan kalian untuk bisa lolos diterima beasiswa. Karena aku anak beasiswa ya, aku bicara tips memperbesar kemungkinan lolos di beasiswa ya. Ini sangat klise tapi sangat manjur ya, karena terbukti dengan mengaplikasikan ini banyak orang yang lulus walaupun dengan modal nekat dan tidak terlalu mengharapkan akan diterima. Percaya diri dan linear. Percaya diri kalau kalian itu punya kemampuan, punya skill set yang gak dimiliki orang lain, dan kalian juga tahu kalian punya kelemahan. Itu percaya diri. Dan asal kalian tahu aja ya, percaya diri itu gak tumbuh dari pribadi yang asal daftar, cuma yang kayak, aduh aku seadanya aja, aku kayak gini, enggak. Tapi percaya diri itu tumbuh dari pribadi yang tahu tujuan dia itu apa, tahu background dia itu apa, tahu kalau dia tuh punya kelebihan dan kemampuan yang membuat dia tuh layak untuk dapat beasiswa gitu. Percaya diri tuh nggak sesederhana itu guys. Percaya diri itu dibentuk dan itu harus ditumbuhkan. Para penyeleksi beasiswa itu mereka sangat menyukai orang-orang yang percaya diri. Jadi kalian tunjukkanlah kepercayaan diri kalian itu. Dan setelah kalian percaya diri, kalian juga harus tingkatkan kapasitas diri kalian. Sebenarnya kalian tuh bener-bener capable gak sih untuk kuliah di Turki, untuk mendapatkan beasiswa ini? Itu juga harus kalian tunjukkan, kalian tonjolkan di academic achievement kalian, di pencapaian kalian. Kalian punya sertifikat apa aja? Entah kalian pernah ikut organisasi, kalian pernah mendapat penghargaan apa, pernah ikut online, pernah ikut courses apa, kayak gitu. Terus juga linear, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kalian SMA-nya IPS, terus kalian pengen ngambil kuliah di jurusan yang berbasis sains gitu, kemungkinan diterimanya itu bukan nggak ada, tapi menurun, mengecil. Kenapa? Karena coba kalian di posisi penyeleksi beasiswa, kalian menemukan pendaftar yang dia tuh backgroundnya sangat sains, dia SMA-nya di jurusan sains, terus ikut eskul sains, menang olimpiade sains, terus dia daftar kuliah di jurusan misal biologi. Kan itu sangat linear ya. Kita sebagai penyeleksi beasiswa pastinya kayak, wah nih orang sudah jelas, dia tahu kalau misalnya dia punya
pengalaman ini, dan dia ingin melanjutkan itu, dia ingin memperdalami ilmu tersebut, itu jelas. Terus dia juga udah di esainya dia udah diketahui, ntar setelah lulus saya ingin begini. Kan enak ya orang tuh bacanya, orang tuh nyeleksinya jadi enak. Jadi gitulah, kalian harus memposisikan juga kalian sebagai penyeleksi beasiswa itu, kira-kira kalau kalian di posisi penyeleksi beasiswa, kalian mau nggak meloloskan diri kalian seperti itu. As simple as that. Udah sih, untuk video kali ini gak banyak yang bisa aku kasih, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan pokoknya kalau kalian ada yang ingin ditanyakan tentang beasiswa dan tentang kuliah ke luar negeri ke Turki, kalian bisa hubungin aku di Instagramku aja, lewat DM juga bisa, atau kalian komen di video ini. Insya Allah kalau ada waktu akan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan aku mengucapin semangat buat kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mendaftar kuliah ke luar negeri. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk berdoa dan put your best effort. Tunjukkan bahwa kalian bisa, tunjukkan kalau kalian layak untuk mendapatkan beasiswa dan untuk kuliah di luar negeri. Thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!